hidup yang sangat pendek ini, manusia punya satu panggilan. Ada yang dua, ada yang tiga. Tapi rata-rata punya satu panggilan. Satu tujuan. Yaitu untuk menciptakan masterpiece di dalam hidupnya. Tugas kita adalah mencari satu panggilan tersebut. Banyak orang berpikir, bagaimana cara agar saya bisa sukses, agar saya bisa kaya. Sehingga mereka menjadikan kata sukses dan kaya sebagai objek, sebagai benda mati. Sukses bagi beberapa orang, sebagian besar orang adalah objek atau benda mati. Padahal salah. Sukses, kaya, terkenal, pencapaian, itu adalah subjek. Bukan benda mati, melainkan benda hidup. Dan namanya subjek, sesuatu yang hidup. Mereka akan datang kepada Anda dengan satu alasan. Ini bedanya objek dengan subjek. Benda hidup akan datang kepada Anda dengan satu alasan. Apakah Anda punya manfaat bagi banyak orang? Apakah Anda punya impact bagi banyak orang? Jadi tugas kita adalah bukan mencari sukses. Tugas kita adalah menciptakan masterpiece. Bagaimana agar kita punya impact buat orang di sekitar kita. Dan sukses yang tadinya subjek akan datang dengan sendirinya. Karena kita telah memberikan impact dan manfaat bagi banyak orang. Untuk menciptakan masterpiece. Masterpiece diambil dari kata master. Terlebih dahulu kita harus menjadi seorang yang master di satu bidang saja. Saya selalu mengajak kita semua untuk jangan berpindah-pindah bidang. Fokus mengerjakan satu bidang. Apabila kita mengerjakan hal yang sama selama 1 tahun, kita akan terbiasa. Kalau kita kerjakan hal yang sama selama 2 tahun, kita akan menjadi ahli. Kita mengerjakan hal yang sama selama 3 tahun, kita akan menjadi pakar. Tapi lewat 5 tahun Anda kerjakan hal yang sama, Anda akan menjadi master. Sebuah buku yang dikarang oleh Malcolm Gladwell dengan judulnya adalah Outliers. Dikatakan bahwa ternyata semua orang sukses, mereka punya satu faktor X, yaitu faktor 10.000 jam. Ketika seseorang mengerjakan segala sesuatu selama 10.000 jam, maka dia akan menjadi seorang master. Dan ketika dia sudah menjadi seorang master, maka sukses pasti akan datang dengan sendirinya. Ada yang tanya sama saya, Pak Bong, bagaimana menciptakan masterpiece? Sederhana, Anda jadi yang terbaik. Anda jadi nomor 1. Kalau Anda jadi nomor 1, maka sukses akan datang dengan sendirinya. Tapi Pak Bong, kalau saya nggak bisa jadi nomor 1 gimana? Jadi nomor 2. Pak Bong, bagaimana kalau kita nggak bisa jadi nomor 1 dan kita nggak bisa jadi nomor 2? Bekerja samalah dengan yang nomor 1. Bekerja samalah dengan yang nomor 1. Kalau saya nggak bisa kerja sama dengan yang nomor 1 gimana Pak? Kerja samalah dengan yang nomor 2. Kalau nggak bisa kerja sama dengan nomor 2 gimana? Belajar dengan yang nomor 1. Belajar maksudnya gimana? Kerja sama, dia nggak mandang saya Pak. Kerja sama orang tersebut, belajar sama dia. Pak, kalau nggak bisa belajar dengan yang nomor 1 gimana? Belajar dengan yang nomor 2. Jadi nomor 1 di dunia. Kalau nggak bisa, jadi nomor 1 di Indonesia. Nggak bisa jadi nomor 1 di Indonesia, jadi nomor 1 di Jakarta. Jadi nomor 1 di Jakarta nggak bisa, jadi nomor 1 di Bintaro. Jadi nomor 1 nggak bisa, jadi nomor 2 aja di Bintaro. Nggak bisa jadi nomor 2, bekerja samalah dengan yang nomor 1 di Bintaro. Nggak bisa juga kerja sama dengan yang nomor 2 di Bintaro. Masih nggak bisa juga kerja sama yang nomor 1. Atau kerja dengan yang nomor 2. Ya, untuk kita menciptakan masterpiece, kita perlu 2 jenis energi. Yang pertama adalah support. Ya, kita perlu orang yang suka sama kita. Yang kedua, kita juga perlu haters. Ya, kita perlu juga kritikan. Ya, kita juga perlu diserang. Nah, bagaimana agar Anda bisa dapat 2 energi? Kenapa saya katakan butuh 2 energi? Karena kalau Anda hanya dibenci, Anda nggak akan semangat untuk menciptakan masterpiece. Atau Anda hanya dipuji, Anda besar kepala dan Anda nggak bisa menciptakan masterpiece. Anda butuh 2 energi. Disukai dan tidak disukai. Dipuji dan dikritik. Dikasih masukan dan di-push, di-support. Bagaimana caranya supaya kita dapat 2 energi tersebut? Ciptakan kesalahan. Buat kesalahan sebanyak mungkin. Ya, banyak orang takut bikin kesalahan. Di sini saya lihat sebagian besar dari kita masih muda. Ciptakan kesalahan. Ya, saya beberapa kali punya uang habis lagi. Punya uang habis lagi. Untuk apa?
buka restoran, buka bisnis A, buka bisnis B. Enggak semua sukses. Dan ketika saya buka A, buka B, ada yang gagal. Ada yang sukses. Yang sukses puji saya. Yang gagal, ya mengkritik. Nah, dua energi ini membantu saya. Ya, jadi cara terbaik untuk Anda bisa dapat energi dari orang lain adalah dengan buat kesalahan sebanyak-banyaknya. Jatuh sekarang. Daripada kita jatuh nanti.